Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kedua untuk digital branding. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang background dari digital branding. Mungkin ada beberapa sedikit yang memang kemarin kita pemahamannya masih kurang luas gitu ya. Digital branding sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, jadi latar belakang kita mempelajari digital branding sebenarnya kan ada beberapa ya. Digital branding. Branding itu kalau masuknya dalam merek sebenarnya. Jadi pencitraan merek kalian sendiri gitu ya. Jadi kalau di dalam bisnis biasanya pencitraan merek, tapi kalau biasanya juga ada personal branding juga ya. Nah, di sini kita akan mempelajari komponen dari sebuah perusahaan yang kita masuk ke dalam logo, ada skema warna, tipografi, slogan, dan simbol. Jadi untuk membedakan merek pada pesaing di pasar, apa sih gitu. Misalkan contohnya kalian dapat ada yang suka mungkin makan ayam goreng gitu ya. Ayam goreng ada yang terkenal, ada KFC, ada McDonald gitu ya. Itu kan mereka masing-masing sebenarnya punya skema warna, logo, simbol yang berbeda gitu ya. Jadi kalian walaupun mereka, oh yang kita tahu dia ayam goreng antara McD atau KFC atau Burger Blenger, Burger King gitu ya. Mungkin ada beberapa yang tahu seperti itu gitu ya. Jadi, oh kita udah tahu nih kalau gambarnya Alfa atau Indomaret. Wah, ini udah pasti nih, ini Alfa nih Indomaret gitu ya. Jadi kalian bisa memahami tentang itu. Kemudian pencitraan merek sendiri, jadi proses untuk menciptakan produk apapun dalam bantuan komponen yang kepribadian yang unik. Jadi memang kita carinya, kita sebenarnya mau branding produk kita nanti mungkin untuk bisnis seperti apa, atau mungkin branding dari personal kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi antara kebutuhan merek atau penciptaan merek ya, kalau kita bilang digital branding saat ini gitu ya, penciptaan merek di era digital, penting juga nih sebenarnya untuk kalian kenal strategi komunikasi dari merek tersebut gitu. Jadi memang kalau kalian alasannya untuk berkuliah di sini, misalkan untuk bisnis digital seperti apa gitu ya, kalian ingin mempromosikan merek brand kalian dalam bisnis gitu ya. Jadi memang eh, tentunya backgroundnya adalah seperti itu. Jadi dijalankan di platform digital, bentuknya internet tersendiri, mungkin aplikasi seluler, mungkin media sosial, dan mencakup seluruh komponen termasuk logo, palet warna, tipografi, slogan, simbol, dan lain-lain. Bahkan kalau kalian nonton beberapa, mungkin ada yang suka nonton film gitu ya. eh, di situ juga mereka setiap membangun sebuah merek digital gitu ya, atau mungkin lagi buat aplikasi tertentu, mereka pasti eh, sebelum mungkin kalian sudah bahas tentang kalau dilihat adalah kalian mau bisnis apa gitu ya. Nah, kemudian dari situ pun kita tercetus aplikasi ini mau warna apa, dari logonya mau seperti apa. Pasti di awal adalah logonya mau seperti apa, UX-nya mau seperti apa gitu ya. UI-nya mau seperti apa. Jadi memang untuk interface tersendiri kita bisa lihat nih, oh saya mau logonya seperti ini. Dan disinilah akan kita cantumkan di mana persepsi si para untuk yang ingin membuka bisnis digital gitu ya. Kita branding digitalnya harus kuat terlebih dahulu. Atau branding yang kalian ingin, Bu, saya ada beberapa ya waktu itu kemarin. Bu, saya pengen jadi selebgram. Gimana, Bu? Coba kamu branding diri kamu, kamu maunya seperti apa? Kamu memang interestnya kemana? Gitu ya. Misalkan, Bu, saya sukanya ke make up, kecantikan. Ya sudah, nanti kamu bahasnya tentang itu. Gitu. Itu adalah branding diri kamu di dalam digital. Mungkin nanti ingin membuka bisnis digital, ya kamu membangun tentang itu. Mungkin saya pun hanya di belakang meja yang saya nggak berani untuk tampil, tapi saya bisa branding produk yang ada di belakang itu. Kalau saya seperti itu.
Tapi ada juga memang yang menyukai personalnya untuk di branding secara digital gitu ya. Jadi kalian sebenarnya mencerminkan konsumen ini mau yang seperti apa. Nah, dari background digital ini gitu ya, kalian bisa lihat nih. Jadi memang ada efektif posisi gitu ya. Dari brand ini aja kita ada identitas, strategi, desain, nilai atau value, trust, tingkat kepercayaan, advertising ya. Ada untuk marketingnya juga dan logo gitu. Jadi memang untuk branding gitu ya, kalian memang harus berkontribusi untuk merek yang dibenak oleh konsumen gitu. Jadi memang eh, para eh, sebagai pemasar digital ini memang menyederhanakan proses untuk berkomunikasi secara online atau daring ya kita bicara dalam bahasa Indonesia. Tetapi juga mempermudah pelanggan untuk mengubah persepsi mereka terhadap mereknya. Jadi pedoman merek tuh kalau kalian catat ya, biasanya menentukannya corak, warna, tipografi tuh tulisan, dan tampilan umum yang harus dipatuhi. Itu jadi memang untuk menghindari hal lain. Jadi sebelum kalian memang posting sebuah brand, wah saya buka nih produk. Tapi kalau kalian tidak mencantumkan saya sudah mendaftar terhadap hak cipta, kalian pasti nanti ke depannya akan bermasalah. Jadi kalau udah buka bisnis, kalian memang sudah mau branding hal itu, saya harap kalian sudah em, membuat terlebih dahulu untuk em, hak ciptanya terlebih dahulu. Gitu. Jadi memang saran saya seperti itu karena banyak sekali kalau kalian bahas mungkin nanti di tugas individu tentang reputasi, daya tarik, loyalitas pelanggan, bahkan juga sama undang-undangnya itu akan bermasalah jika kalian open sudah posting nih saya mau digital branding, saya udah punya branding A, kalian udah besar. Tapi ketika orang mendaftarkan hak cipta yang kalian belum punya, kalian bisa tiba-tiba langsung digital branding kalian langsung tercoreng namanya karena hal itu. Jadi saya harap ada beberapa cerita mungkin nanti saya akan ceritakan. Jadi sebelumnya mungkin kalian ada yang suka apa ya? Saus cabai. Suka Kak. Saus cabai apa yang kalian suka? Yang Se- brandnya Terasi. Indofood, Kak. Hah? Indofood. Saus cabai merek apa nih? ABC Kak. Sukanya ABC nih. Iya Kak. Jadi di sini saya mau cerita tentang saus dua belibis. Ada yang tahu dua belibis? Tahu Kak, tahu. Nah, itu terkenal enak gitu ya. Tapi ternyata di belakang itu mereka udah branding nih. Udah branding, udah terkenal, udah dijual. Tapi tiba-tiba ternyata pihak keluarga sendiri gitu. Misalkan nih saya ownernya gitu ya. Tiba-tiba saya punya keponakan yang membranding si dua belibis ini gitu ya. Akhirnya mau tidak mau gitu ya. Akhirnya berantem lah eh, keluarga ini dan akhirnya terpecah. Akhirnya saya yang membangun digital branding. Saya udah bangun ya, udah ada Instagram, udah ada TikTok, udah ada macam-macam gitu ya, sampai juga di Shopee dan eh, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya harus gulung tikar dari awal gitu ya. Misalkan contoh ya, di dua belibis ini gitu ya, yang suka sambal nih mungkin. Dan akhirnya dia membangun namanya saus pohon cabai. Jadi memang ini kita bisa lihat ya. Dan pohon cabai dia bangun dari awal kembali, dia meminta tolong pada lain, tapi tidak seeksis si dua belibis ini. Nah, jadi untuk branding mungkin kalian eh,
sampai juga mungkin yang tahu Indomie gitu kan. Indomie sebenarnya itu adalah pembangunnya sebelumnya adalah yang punya mie Gaga. Tapi mie Gaga sekarang mereka mungkin misalkan kalian anggapnya ada investor, saya misalkan kalian lagi membangun digital branding dari merek kalian, itu kalian sudah menciptakan hak ciptanya dan lain-lain. Tapi untuk mendapatkan investor, biasanya seorang investor ini minta, kalau mau di branding seperti ini, saya dimasukkan ke dalam hak cipta saya. Jadi nanti ada terbagi oleh beberapa saham gitu ya. Dan itu kalian harus hati-hati juga. Mungkin itu the next level ya. Tapi kalian harus hati-hati ketika nanti mereka membuat kalian terdepak dari pemilik saham. Gitu. Jadi akhirnya si Indofood ini, Indomie ya, yang mengambil alih saham milik si yang punya sebelum itu, yang saat ini mereka membangun ulang yaitu mie Gaga gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa dekade nih sebenarnya dari eh, World Wide Web ini juga gitu ya. Jadi kalian sebenarnya untuk revolusi digital udah sampai di tahap mana? Mungkin saat ini gitu ya, kita udah ada di tantangan dan peluang. Jadi kita memiliki konsep yang jelas, kira-kira kalau ada ini gitu ya, misalkan ada permasalahan ini, kalian kira-kira resikonya apa. Jadi mungkin nanti sedikit saya bahas tentang risiko dalam pembisnis gitu ya. Saya pun juga lihat beberapa, misalkan anggapnya kalian di sana di sana adanya Pertamina aja ya. Hmm. Untuk isi bensin. Mungkin kalau di sini ada beberapa di wilayah Jawa saja, hanya ada wilayah Jawa yang timur dan lain-lain, kecuali Surabaya. Saya jalan ke sana gitu ya. Beberapa mungkin ada yang menggunakan eh, Indostation gitu ya. Nah, itu mereka kerjasama dengan pihak em, Federal Oil. Gitu. Jadi memang Federal Oil itu menghasilkan minyak gitu. Nah, mereka menggunakan nama si Federal Oil ini. Gitu ya. Jadi karena memang namanya memang sudah besar. Tapi mereka sebenarnya si Federal Oil ini ingin mengambil alih, tapi karena tidak memiliki branding gitu ya, memiliki beberapa, jadi si Indo Mobil inilah yang menghakkan gitu. Jadi ah trouble lah untuk penciptaan merek ini, kadang ada yang bisa kita gabungkan tapi nanti ada yang malah nebeng nama, tapi juga ada yang memang mereka ingin mendapatkan keuntungan tersendiri. Jadi di sini ada beberapa peluang antara kalian mau gabung tapi harus bagus dan kalian tahu resiko-risikonya, ada tantangannya juga ya di situ dan adanya peluang. Peluangnya contoh, misalkan kalian punya brand tertentu, terus kalian suka artis siapa nih kira-kira yang kalian suka? Ada salah satu contoh artis mungkin yang kalian suka, misalkan kalian sukanya makan, yang nontonnya artisnya ini, atau selebgramnya ini, atau youtubernya ini. Ada yang mau volunteer? Amanda Manopo, Kak. Oh, Amanda Manopo. Oke, Amanda Manopo ini fokusnya pada artis ya, film. Nah, dia ini kira-kira kalau kita mau join sama dia, brandingnya apa nih? Kira-kira biasanya kecantikan atau mungkin fashion. Nah, kita bisa ada tantangan juga nih di sini. Peluangnya banyak pasti karena dia sangat terkenal. Tapi tantangannya apa? Tantangannya pasti orang-orang kenalnya yang ownernya itu adalah dia, bukan kalian. Jadi mau nggak mau kalian memang harus menciptakan hak cipta terlebih dahulu untuk branding kalian.
gitu secara digital. Mau nggak mau, abis itu kita baru cari orang-orang yang memang mau join dengan kita sebagai BA-nya ya biasanya, brand ambassador. Nah, di sini memang sangat penting nih elemennya. Sekarang udah ada 3 dekade dalam World Wide Web gitu ya. Jadi memang ada yang saat ini kita akui sekarang adanya kecepatan komunikasi. eh, jadi misalkan ada em, global change ya, misalkan. Saat ini sudah berasa nih di Amerika harusnya musim summer, musim semi dan lanjut ke musim panas gitu, dari musim gugur ke musim panas, tapi mereka saat ini malah jadi winter. Terus kemudian di Indonesia yang harusnya kita musim panas jadi musim hujan gitu. Kita bisa lihat sekarang ada ekonomi krisis juga. Secara cepat, makin cepat kita tahu karena memang ada perubahan mungkin kebijakan-kebijakan dari sana gitu ya. Dan kita bisa langsung cepat tahu gitu dibanding zaman dahulu gitu. Mungkin kita cuma lihat berita yang saat ini diposting, besok baru kita tahu atau mungkin kita baca koran gitu ya. Nah, saat ini kita cuma tinggal seret, oh berita. Dan kita belum tahu berita itu benar apa tidak. Jadi sebenarnya eh, penciptaan merek ini juga berevolusi gitu. Jadi dengan adanya seperti itu, kita yang punya merek, kita bisa mengambil adanya peluang maupun adanya tantangan di situ secara cepat. Nah, dari evolusi digital branding, jadi memang kita berpindah-pindah gitu ya dari pencitraan merek tersebut ya. Jadi secara digital selama beberapa dekade. Misalkan, nah, telah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan isu. Jadi kita kalau lihat ya, em, sekarang pendorongnya untuk platform alat baru nih bagi merek yang terhubung dengan audiens mereka, gimana caranya? Biasanya kita menyesuaikan strategi. Strategi apa? Kita harus berkembang, gitu ya. Kalau kalian lihat mungkin sekarang masih ada nggak ya skincare yang dari Indonesia itu, yang Devina Devina itu mungkin ada trouble gara-gara doktif gitu ya. Kalau kita lihat sekarang yang kaya raya itu adalah yang membuka skincare ya. Sorry to say, saya breakdown untuk break even point mereka. Mungkin kalau kalian bikin skincare itu sebenarnya sangat murah. Anggaplah kalau kalian mau untuk kulitnya kencang, itu sebenarnya cuma pakai putih telur gitu ya. Putih telur kalian kocok gitu ya. Kalian buat di muka gitu. Nanti mungkin akan keras di muka kalian gitu dicampur dengan mungkin tepung gitu atau mungkin beras yang dihancurkan. Itu kulit kalian akan halus gitu. Sebenarnya secara natural. Tapi mungkin digabung-gabung ditambahin parfum dan lain-lain itu sebenarnya harganya murah. Tapi mereka jual ratusan ribu dengan packaging yang kecil. Ya, itu keuntungannya sangat besar menurut saya. Gitu. Jadi memang eh, adanya perkembangan merek-merek itu yang membuat memang globalisasi jangkauannya panjang gitu. Jadi memang mengubah budaya kita yang saat ini lebih kepada ke barat-baratan atau mungkin banyaknya lebih pecinta Korea gitu ya. Atau mungkin kalau yang suka wibu-wibu Jepang gitu ya. Nah, di globalisasi ini secara meluas pasar itu mengharuskan merek mempertimbangkan nuansa budaya. Jadi memang misalkan contoh, kalau misalkan kita lihat ya, mungkin ada yang pernah ke beberapa negara, kita makan KFC aja deh, Kentucky Fried Chicken gitu ya.
di KFC ini di beberapa negara, mereka setiap negara itu memiliki em, makanan yang memang mereka suka. Contohnya Indonesia adalah nasi uduk atau nasi kuning. Nah, di KFC sendiri mereka ada nasi kuning itu. Di Malaysia ada eh, nasi minyak atau nasi lemak, gitu ya. Dan di Thailand ada bumbu Thai, gitu ya, bumbu atau tom yum, ada nasinya, gitu. Jadi memang mereka eh, memikirkan ada beberapa yang mereka suka. Bahkan di China pun juga memang mereka terkenal dengan egg tart dan di situ pun ada egg tart, gitu. Jadi hanya di negara itu. Nah, kita juga harus mempertimbangkan nuansa budaya. Mungkin kalau kalian yang memang ingin membuka bisnis, bisa pertimbangkan budaya kalian terdekat dari kalian tuh apa. Itu makanya saya suka tanya di Ambon biasanya penghasil apa? Penghasil cengkeh Bu, penghasil ini Bu, gitu ya. Jadi pisang atau apa. Nah, sebenarnya kalian bisa eh, membuat sesuatu dari yang terdekat dari kalian menjadi eh, budaya yang di situ ada, menjadikan brand yang kalian ingin buat. Jadi kalian bisa nanti fokus ya kalian, sebenarnya target saya adalah untuk ekspor gitu. Import mungkin bisa ya kita brand, tapi tidak menguntungkan selama kita tidak ekspor. Ekspor itu menguntungkan sekali. Tapi memang ada masalah privacy dan keamanan data yang muncul. Jadi penting bagi merek untuk transparansi dan adanya kepatuhan. Jadi di sini sebenarnya kalau kalian memang suka hukum ya, di sini di kepatuhan ini kita bisa breakdown beberapa yang memang diperbolehkan atau tidak. Tapi memang agak lebih sulit untuk ke negara tetangga, mungkin ke Australia itu untuk makanan lumayan sulit lah gitu ya. Karena memang mereka itu ada beberapa yang harus di dan mereka juga memiliki perkebunan yang bagus gitu. Jadi kalau untuk kita dari sendiri kita agak lebih sulit, tapi lebih gampang untuk ekspor mungkin ke negara-negara seperti Amerika, seperti Australia, seperti Malaysia dan Singapura. Biasanya kita ranahnya ke situ. Itu karena mereka agak lebih susah karena mereka punya beberapa eh, beberapa kepatuhan sendiri gitu ya. Jadi untuk transparansi juga agak lebih sulit gitu. Tapi setidaknya jangkauan pasar kalian ya kalian harus tahu dulu terlebih dahulu. Tapi bisa saat ini kalian yang memang ingin bisnis apa udah punya bisnis kalian bisa mulai dari si branding kalian terlebih dahulu. Mungkin kalau mau join, saya pun lagi nunggu nih untuk branding bisnis saya gitu ada beberapa. Jadi untuk branding eh, bisnis salah satu bisnis saya mau membranding dan mendaftarkan hak cipta saya gitu. Tapi memang lumayan lama jika kita sendirian. Tapi kalau bisa biasanya pakai lawyer itu lebih cepat gitu ya. Atau pakai eh, ahli hukum gitu. Tapi kalau saya sendiri aja ke Kementerian Hak Cipta gitu dah. Jadi memang sebelum kita membranding di konten secara digital itu adalah kita perlu untuk tantangannya itu sih untuk perhatian juga. Jadi kita lebih ke hak cipta itu sih sebenarnya menurut saya karena kalau kalian udah terkenal nih, misalkan kalian sudah naik, sudah tiba-tiba brandingnya langsung diubah, itu diambil orang itu bisa membuat kalian mulai dari awal lagi untuk menciptakan konten yang relevan, yang menarik, karena namanya pasti nanti langsung dihapus oleh seluruh sosial media. Percayalah, saya pernah, saya pernah posting, saya udah naikin, tapi saya nggak daftar hak cipta. Akhirnya semuanya nama brand saya dihapus di seluruh sosial media.
Percuma ratusan ribu maupun juta penonton yang ada dan sudah laku beberapa ribuan pieces, tapi kalau kalian ke depannya belum dihak ciptakan. Jadi udah buat konten, juga udah dapat perhatian ya, like, comment, terus share, terus kemudian sudah menarik yang relevan dengan mereka, tapi kalau kalian masih belum daftarkan hak cipta tersebut. Jadi memang untuk personalisasi dan pengalaman pelanggan itu paling penting membangun loyalitas merek. Loyalitas merek tuh apa? Misalkan kalian suka pakai tas merek apa nih? Atau memang beli aja? Beli aja Kak. Beli aja ya. Oke, kalau Tas handphone Mosdom, Kak. apa? Tas apa? Tas Mosdom yang ada di TikTok. Oh, oke. Mosdom gini ya. Saya nggak tahu lagi. Oke, eh, handphone aja deh yang lebih semua orang pakai gunakan. Biasanya terkenalnya Samsung, iPhone, atau Apple ya. Eh, kemudian apa lagi? Xiaomi. Terus apa lagi? Vivo, Kak. Vivo, Oppo. Vivo, Oppo, dan sebagainya ya. Kita nggak bisa ucapkan satu-satu. Nah, di sini kalian kalau memang sudah membangun loyalitas merek, kalian pasti eh, aku maunya pakai Samsung aja, nggak mau pakai yang lain. Padahal memang misalkan contoh ya, saya rasa pada beberapa kamera yang di Samsung sebenarnya lebih bagus kameranya Xiaomi. Saya udah nyoba gitu ya. Tapi harganya juga lebih murah Xiaomi gitu. Tapi karena memang mereka membangun loyal terhadap pelanggan, mau nggak mau kalian, aku maunya udah sukanya Samsung, saya pakai Samsung. Atau saya pakainya iPhone aja. Padahal sebenarnya memori iPhone sedikit gitu, terlalu mahal menurut saya, high price. Tetapi memang udah sukanya ini nyaman UI UX-nya untuk secara telepon, terus kemudian memang mereka membangun perhatian, konten yang dianggap, oh kalau yang punya iPhone contohnya ya, iPhone harganya range-nya mahal, gitu. Padahal semuanya nggak semua iPhone harganya mahal. Ada kok yang secondnya 3 juta, 2 juta bahkan ada gitu. Tapi mereka targetnya itu terhadap eh, loyalitas merek gitu. Jadi saya harus beli sesuatu harus yang merek ini. Contohnya seperti itu. Bahkan tadi ya tas, saya sukanya merek tas Musdom yang terkenal di TikTok gitu. Saya harus punya itu. Nah, berarti mereka sudah membangun loyalitas merek di mana kalian harus membeli sesuatu dengan merek itu. Anggap saya contohnya, saya kalau bajunya nggak Uniqlo mereknya, walaupun entah ngetrif, entah saya beli langsung, saya enaknya nyamannya pakai Uniqlo. Gitu. Tapi kalau adik saya terserah apa aja gitu, yang penting nyaman. Kalau saya udah ngerasain nih Uniqlo yang anti masuk angin, ada yang jaket, em, kemudian ada yang bajunya walaupun panas tapi atau dingin dia bisa connect gitu dan lain-lain. Jadi memang itu mereka membangun merek dan perhatian tertentu gitu ya. Jadi mungkin beberapa kalian sudah tahu untuk loyalitas merek di mana mereka akan membeli kembali gitu. Ini adalah evolusi digital branding. Secara pemasaran, jadi ini tantangan ya untuk kita membuat konten terus menerus agar mereka loyal. Nah, kemudian pemasaran influencer. Jadi memang tadi ya, jadi BA, brand ambassador, konten yang dibuat pengguna, pendekatan tradisional, terus kemudian kita ukur datanya, oke nggak nih? Biasanya kalau kalian tanda tangan sama BA, biasanya ada range waktu. Misalkan jadi brand ambassador 1 tahun ya, kalian nggak boleh pakai brand di luar brand kami. Contohnya, kalian lihat ada yang suka Blackpink? Suka, Kak.
Oke, nih udah tahu Jenny adalah brand ambasadornya Samsung. Nah, di situ sebenarnya mereka itu tanda tangan kontrak di mana tidak boleh memegang handphone lain selain Samsung. Jadi dia setiap yang videoin dia nggak mau ambil tuh kameranya kalau bukan mereknya Samsung. Nah, itu karena mereka adalah brand ambassador. Jadi memang secara sementara itu berdasarkan data yang ada. Nah, adaptasi pembelajaran berkelanjutan nih kita jadi penting nih untuk kompetitif. Jadi memang eh, kita bisa lihat lagi faktor-faktor apa yang memang buat kita secara brand kita berkembang. Saya pun masih trial and error gitu ya. Kadang bisnisnya naik turun saat ini pun juga orang lagi pada ngehold eh, nggak belanja dulu banyak gitu. Yang penting buat makan dan memang tempat tinggal terlebih dahulu. Tapi kita bisa lihat kira-kira fokus bisnis kita berkembangnya di mana. Gitu. Jadi setidaknya saat ini kalian masih kuliah, masih bisa untuk membuka bisnis gitu ya. Eh, Siapa tahu bisa sukses, amin, di memang ke depannya. Jadi mau nggak mau kalian yang memang tertarik, silakan nanti tanya-tanya aja. Saya pun lagi nunggu gitu ya. Karena memang lumayan lama kalau sendirian untuk membangun brand tersebut. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari digital branding. Jadi memang ada eh, jadi sebenarnya digital branding apa sih gitu ya. Jadi ada komponen-komponennya. Nah, menurut memang ada di penelitian ada online presence. Jadi secara presensi online. Ini mungkin nanti belakangnya kita ada penjelasannya ya. Kemudian sosial media marketing. Ada konten marketing, ada SEO, mungkin yang tahu. Terus search engine optimization yang ini lagi butuhkan banget. Mungkin kalau kalian dalam bisnis bisa belajar ini lebih dalam nih. Jadi banyak lokernya untuk di luar negeri. Paid media, mungkin media berbayar, brand identity and design. Jadi kalau kalian sebenarnya paid media kita masuknya lebih ke ranah sosial media nih misalkan. Kalian udah bangun nih brandnya. Mungkin Aureceh, apalagi gitu. Mereka sebenarnya udah bangun yang kita mau posting sesuatu ke dia bayar. Jadi memang seperti itu. Brand identity dan design and design. Jadi kita ada brandnya, desainnya seperti apa, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ada customer engagement dan communication and communication, data analytics dan monitoring, serta influencer marketing. Jadi ini sebenarnya komponen dari digital branding sendiri. Nih penjelasannya dapat kita contohkan. Mungkin nanti kalau ini tinggal 1 menit, kalau misalkan keluar bisa join lagi ya dengan link yang sama. Oke, di sini komponen utama digital branding. Jadi ada online presence atau kehadiran online. Jujur, kalian sendiri sebenarnya memiliki kampus yang memang mereka juga ingin secara digital branding gitu ya. Saya lihat kampus ITB Stikom Ambon ini juga memang memiliki website, platform, media, vlog, aplikasi, iklan, dan lain-lain. Serta memang konsisten terhadap pesan-pesan dari brandnya kampus kalian ini. Bahkan sekarang menurut saya website LMS lebih baik gitu ya dari yang sebelumnya. Sekarang lebih di-develop lagi daripada yang kalian memang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya itu bapuk lah kalau dibilang. Eh, Cuman sekarang mereka juga udah hadir di online secara konsisten. Dan kita sebenarnya juga lihat kita pun online ya. Jadi kita bisa lihat jejak status di situs kita. Mungkin kalian kehadirannya berapa, IPK-nya berapa gitu. Dan itu juga kita bisa lihat dari jejak di digital suatu brand gitu ya. Kita juga bisa lihat hal itu. Mungkin sosial